warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ni'matillahi nasta'in wa syukurillahi ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala selalu berilmu, sehingga di dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan, apa dalam hadis Rasulullah? Man salaka tarikan yatslubu bihi ilman sahalallahu tarikan ilal jannah. Rawahul Bukhari. Siapa-siapa yang mencari jalan menuntut ilmu agama, maka Allah akan memberikan ia jalan untuk ke surga, jalan untuk kebaikan, jalan untuk ihdinas siratal mustaqim, jalan yang apa namanya? Jalan yang lurus. Nah, sekarang kita membahas masalah dengan hukum agama. Nah, di dalam hukum agama itu semuanya itu supaya kita jangan terjadi nanti sebuah perbedaan-perbedaan. Jadi apabila kita jadikan sebuah perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan, melihat orang tidak akan hati kita senang. Kenapa? Karena ilmu kita tadi kita anggap kita yang benar. Nah, jadi kita belajar, kita menuntut ilmu itu jangan mudah cepat untuk menyalahkan orang. Kenapa? Pernah boleh contohkan. Hukum itu bil ahkami syar'iyyah. Hukum itu di dalam agama ada berapa? Khamsatun, yaitu hukum yang ada di dalam agama kita itu yang pertama fardu. Al-fardu wal haramu wal mandubu wal makruhu wal mubahu. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya haram, yang ketiga hukumnya mandub atau sunat, yang keempat hukumnya makruh, yang kelima hukumnya mubah. Nah, hukum yang lima inilah yang dibahas oleh 4 mazhab, atau namanya lima mazhab. Kalau Buya pelajari, ada satu lagi namanya mazhab yang bernama Ja'far Shadiq. Nah, ini Ja'far Shadiq ini adalah keturunan Rasulullah. Jadi Imam Ja'far Shadiq ini adalah keturunan Rasulullah, dan dia tersebut juga menyampaikan hukum dan mengajarkan kepada siapa? Namanya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Nah, keturunan Ja'far Shadiq ini bagaimana? Ya. Atau Imam Ja'far ini bagaimana? Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu suaminya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Berarti keturunan Nabi Imam Ja'far. Nah, dan setelah yang kedua namanya itu imamnya Abu Hanifah. Nah, siapa? Imam Abu Hanifah. Boleh dikatakan itu namanya mazhab Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah ini bukan orangnya tanggung-tanggung. Dia anak yatim piatu. Dia orang susah sama dengan kita. Tetapi dia orang yang berilmu. Abu Hanifah itu
adalah seorang pendiri mazhab namanya mazhab Hanafi. Abu Hanifah An-Nu'man. Kalau kita bikin silsilahnya lagi, bin Sabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau ini masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan imam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masih juga hubungan. Jadi imam-imam itu nggak tanggung-tanggung. Nanti kita bahas masalah hukumnya. Perhatikan, kita bahas masalah hukumnya nanti. Setelah itu Abu Hanifah itu adalah Imam Hanafi. Dia menghafal Quran. Beliau itu dengan tekunnya dia tadi menuntut ilmu agama. Itu Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi tersebut juga, atau Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga apa? Dia juga keluarga seorang pedagang, tukang jagal, atau yang berjualan. Ada ayahnya pedagang di sini. Ada kita orang pedagang di sini. Ya. Nah, yang ketiga namanya Imam Malik bin Anas. Nah, bukan Anas Buya ya. Imam Malik bin Anas ini mendirikan mazhab namanya mazhab Maliki. Mazhab apa namanya? Maliki. Setelah itu ada lagi namanya Imam Syafi'i. Imam Maliki adalah guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi namanya adalah Muhammad Idris bin Syafi'i, sukunya Quraisy. Ini Imam Syafi'i. Nah, setelah itu Imam Syafi'i ini juga diambil oleh ilmunya, atau diambil juga kebanyakan daripada Imam Ahmad Hambali. Nah, ada lagi yang kelima namanya Imam Hambali. Jadi biar paham kamu nanti, itu Imam Hambali. Imam Hambali ini, Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Saibani. Nah, beliau ini adalah sudah menyelesaikan seluruh hukum-hukum agama. Berapa orang tadi? Lima orang. Mazhab yang 5. Tapi yang dikenal itu mazhab itu di Indonesia 4. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka ada perbedaan-perbedaan, tapi mereka tidak bertengkar. Contoh, ini boleh contohkan. Kalau Imam Maliki bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, itu tidak batal wudhu. Itu kalau Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim, batal wudhu. Kok begitu ya? Kenapa? Karena Imam Syafi'i lebih hati-hati lagi. Kata Imam Maliki, kalau bersentuh kulit kita yang tidak muhrim atau perempuan, kalau tidak ada doser di dalam hati kita, tahu doser? Ada dalam hati kita, ada perasaan yang lain-lain, maka dia tidak batal wudhu. Tapi kalau ada perasaan kita tadi dalam hati kita sesuatu, barulah batal wudhu, kata Imam Maliki. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, tahukah kita bagaimana perasaan kita yang dalam hati? Tahukah kita perasaan hati orang? Kan kita tidak tahu, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, maka batal. Nah, tapi tidak ada sebuah permasalahan. Ini kadang-kadang kan ribut. Ada yang mengatakan begini dan begitu. Orang yang berkunut, katanya itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Tidak perlu itu dibahas.
yang harus dibahas itu adalah bukan masalah sholatnya, tetapi yang akan dibahas tadi yaitu orang yang tidak sholat. Orang sholat masih dibahas. Betul atau betul? Betul. Jadi hukum agama tersebut pada ulama-ulama sudah ada ketentuannya, sudah ada keterangannya. Ya. Setelah itu fardu tadi kita bahas apa yang dikatakan fardu. Fardu huwallazi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tariki. Dia tersebut fardu, orang yang mengerjakannya berpahala, orang yang meninggalkannya berdosa. Jadi katakan fardu, orang yang mengerjakannya berpahala, orang yang meninggalkannya berdosa. Fardu seperti solat 5 waktu sehari semalam, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Semua itu yang wajib-wajib, tapi tidak boleh dicampurkan. Yang wajib ini, yang sunat seolah-olah dijadikan wajib. Contoh, Buya contohkan. Ada orang kadang-kadang ada sebuah pertanyaan kepada Buya, apakah boleh kita naik haji? Kita mau haji. Apabila bolehkah kita naik haji kalau belum berkurban di kampung? Bolehkah kita berkurban kalau akikah belum? Tahu akikah? Akikah adalah mengkoyok atau menyembelih kambing apabila anak lahir berumur 7 tahun, 7 hari. Lalu jawabannya apa? Tidak boleh dicampur adukan hukum akikah, hukum kurban, hukum haji, haji. Ini dicampur adukan. Ini apa lagi ini mau berkorban, mau menyembelih sapi. Nah sapi ada lagi itu kadang-kadang orang dia sudah berkorban. Setelah berkorban tersebut, tiba-tiba dia makan meminta pula lagi daging sapi. Kadang banyak pula dia lagi makan daging sapi itu. Ya enggak? Padahal dicontohkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Seikhlasnya, maksudnya sekian kuatnya ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya sapi, bukan hanya sekedar kambing. Diuji oleh Allah sampai di mana keikhlasan Nabi Ibrahim. Karena Allah Ta'ala anaknya sendiri disembelihnya untuk membuktikan bahwasanya itu adalah Nabi Ibrahim melakukan sesuatu itu karena Allah. Buktinya ikhlas. Digantilah oleh Allah Ta'ala seekor kambing. Jadi kurban itu. Ada lagi pertanyaan. Boleh itu Buya umpamanya kurban atau akikah. Seandainya saya berakikah atau saya berkurban, setelah itu dagingnya kami mau berpesta. Ini hukum, harus dengarkan. Jadi dia berkurban, lalu daging kurbannya itulah dibawa untuk makan daging pesta. Ada yang begitu? Atau daging akikahnya itu dibawa untuk makan daging pesta. Bolehkah seperti itu? Jadi lalu gue jawab, kalau melakukan untuk memasakkan daging itu bersedekah untuk orang lain, atau daging akikah itu dimasakkan untuk bersedekah dengan orang lain, itu boleh. Tapi seandainya dibawa untuk pesta, tidak masalah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh menerima pemberian orang lain. Tidak boleh menerima amplop. Soalnya diterima amplop, itu tidak boleh. Kalau kita masakkan dagingnya untuk orang lain, bagus. Tapi karena menyelam sambil minum air,
Ini tidak boleh. Jadi ini jadi hukumnya bahwasanya kita kurban itu pahalanya sangat besar sekali. Satu lembar saja daripada daging bulunya kurban itu akan dihitung oleh Allah Ta'ala pahalanya. Itu makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Munafik apa tujuannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalikum wala auladikum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai disebabkan hartamu sehingga tidak mau beramal, tidak mau beribadah. Jangan lalai kamu disebabkan anakmu untuk mengingat Allah. Siapa-siapa yang lalai berbuat yang demikian itu, maka dia adalah orang yang merugi. Banyak orang sekarang lalai mereka itu karena dunia. Tidak ada dia menganggap ulama lagi. Tidak ada dia menganggap lagi adalah orang yang berilmu. Tidak ada lagi agama mereka anggap lagi. Kenapa? Karena dia lupa dengan dunia yang ia punya. Dia tidak sadar lagi. Sehingga mereka tersebut dia anggap agama itu cuma hanya sepele saja. Gara-gara sholat, gara-gara mencari dunia tidak sholat lagi. Gara-gara mencari dunia tidak lagi mau mencari ilmu agama lagi, tidak mau lagi datang pengajian, tidak mau lagi berzikir, tidak lagi mau beribadah. Sekian ada dunia. Halo. Saya masih ingat itu pernah Erek berbicara. Tahu Erek? Apa itu? Nyomet. Monyet. Jadi monyet ini dia berbicara sama anaknya. Dulu pernah juga bercerita. Lalu anak monyet ini berbicara dengan ibunya. Oh Mae, bahagia sekali orang itu ya. Kata monyet yang melompat-lompat dekat sawit di situ tuh. Jadi, kenapa begitu kamu bilang bahagia? Kata ibunya, inilah Bu, inilah Mak, mereka bisa makan nasi, mereka bisa makan ini dan itu, enak mereka. Jangan kamu bilang enak kita lagi, kata ibu monyet tadi. Kok begitu? Mereka memakan nasi, mereka memakan jagung, mereka memakan buah-buahan, mereka memakan apa yang mereka makan. Mereka nanti diperhitungkan di akhirat dari mana mereka dapatkan, untuk apa ia pergunakan, bagaimana mereka makan, halalkah atau tidak, apakah itu haram, apakah itu halal, kata ibunya. Ya enggak? Oh, begitu. Terus mereka harus sholat, mereka harus cari ilmu agama, mereka harus beribadah. Kalau kita bagaimana? Kata ibunya, iya ya. Kalau kita, kata anaknya, tidak sholat, Tuhan tidak marah ya. Kata anaknya tadi, kalau seandainya do sembahyang awak, do begang Tuhan tu rumah. Oh, kita kalau tidak sembahyang Tuhan do begang bagi dah. Kalau kita nak menuntut ilmu agama, dia begang Tuhan, tak begang dah. Jadi gimana? Ya gitu. Kalau ada jagung orang yang banyak luas itu, kalau kita makan, kita ambil jagung orang itu, maka kita pun tidak apa-apa. Tuhan tak marah dengan kita. Kita makan aja jagung orang itu, tak masalah. Kita makan aja hak orang itu, tak masalah.
Tapi kalau mereka, Allah akan memperhitung, Allah akan menghisapnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik akan diperhitungkan Allah walaupun sebesar biji bayam atau sebesar zarah, dan orang yang berbuat jahat Allah akan juga membalasnya sebesar walaupun sebesar zarah, Allah akan membalasnya. Jadi berarti kalau seandainya orang itu tidak mau sholat, berarti sudah sama dengan eret. Betul. Karena sholat hukumnya fardu. Kalau ada orang yang mau mengambil jagung orang lain, berarti itu sama dengan. Kalau ada orang yang mengambil sawit orang lain, sama dengan sama monyet. Jadi hidup itu nggak bisa seenak dewe. Tahu seenak dewe. Jadi ini kadang-kadang hidup itu lulu lah, gua lah, itu nggak boleh. Jadi fardu itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Nah, jangan dijadikan sebuah pekerjaan itu yang sunat dianggap itu wajib. Satu contoh dia bilang tadi, kurban itu seolah-olah dianggap itu wajib, sehingga dijual bagai dulu tanah berkurban. Berkurban itu wajib atau sunat? Sunat. Akikah itu wajib atau sunat? Nah, jadi hukumnya fardu. Setelah itu yang kedua, hukumnya haram. Haram adalah haram, ini katakan haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Hukum haram wallazi yu'akabu ala fi'lihi wa yusabu ala tariki. Siapa-siapa yang mengerjakan yang haram, maka dia tersebut berdosa. Nah, jadi juga pernah ada bertanya orang ke rumah Buya juga, bilang, "Oh Buya, yang ada yang dikatakan haram yang dimakan." Lah, setiap yang merusak diri apabila dimakan haram atau tidak? Haram. Banyak seperti khamar yang memabuk-mabukkan, seperti lem banteng, seperti narkoba, dan semua yang haram-haram itu. Jadi yang ditanyakan orang, binatang yang diharamkan Allah dalam Al-Quran yang sangat jelas adalah anjing dengan babi, atau kongkong dengan babi. Abang, ibi. Babi. Jangan pakai iu. Ini Aba, ibi, you understand? Mengerti katanya. Anda itu Ustaz, ini orang barat itu. Babi itu haram. Babi, you understand? Babi, kau mengerti katanya. Nah, jadi artinya yang hak aja. Nah, yang jelas-jelas anjing dengan babi. Apabila kita bersentuh dengan kulitnya, dia kering, kita basah, maka wajib disama. Kalau dia basah atau kita kering, wajib disama. Kalau kering sama kering, tidak wajib. Ya, kalau misalnya bersentuh kulit kita dengan anjing tadi, kering sama kering, itu tidak wajib. Air liurnya wajib disama. Baik pun itu di tempat makan kita, maupun apapun bejana-bejana yang lain juga wajib disama. Nah, babi dan anjing itu tidak ada bahasanya, kata orang Jawa, kalau celeng ora apa-apa. Tahu?
Kalau celeng rapopo, kalau babi itu baru haram katanya. Babi baru haram, kalau celeng nggak haram. Ya sama saja babi dengan celeng. Ngerti kamu maksudnya itu? Katanya kalau babi hutan itu tidak haram katanya. Kenapa? Bukan babi namanya, celeng. Kalau yang di kota itu baru babi yang dipelihara. Kenapa? Karena dia dipelihara bentuknya putih pula. Jadi ada rupanya babi kampung dengan babi kota. Ya asalnya nama babi ya haram. Nggak ada bedanya di hutan dengan di kota. Nah, setelah itu sudah jelas-jelas lah. Sekarang yang jadi persoalan yang jadi persoalan adalah harimau. Harimau itu disentuh kulitnya, apakah itu najis? Tidak. Kucing disentuh kulitnya najis atau tidak? Tidak. Itu adalah segala hewan-hewan yang bertaring, harimau, singa, pokoknya segala yang buas-buas itu atau kucing, maka itu yang haramnya di situ, apakah disentuh, apakah bagaimana? Yang haram di situ adalah dimakan. Itu bentuk binatang yang melata. Kalau yang bentuk yang terbang lagi, apa-apa? Seluruh binatang, yaitu yang makannya menyambar atau makannya yang menerkam. Jadi ini kata Imam Syafi'i, segala binatang yang menyambar, segala binatang yang menerkam dengan kuku atau menyambar itu adalah haram dimakan, seperti elang dan sejenisnya. Sekarang yang biar bahas sekarang adalah yaitu seperti walet. Burung walet. Nah, burung walet itu haramkah dimakan? Haram dimakan. Kenapa? Karena pertama makannya dia itu menyambar, yang kedua tidurnya seperti kelelawar. Nah, setiap binatang yang ada di dunia ini apabila ia menyerupai dengan sejenis binatang yang haram, maka dia haram dimakan. Tapi kok orang banyak bikin sarang walet? Ini yang harus kita bahas. Ini orang nggak tahu hukum yang seperti ini. Nah, jadi begini. Nah, jadi sebenarnya begini. Seluruh binatang yang ada, bolehkah kita jual hidup-hidup? Bolehkah kita jual hidup-hidup? Binatang yang ada di dunia ini, boleh kita jual hidup-hidup? Inilah pembahasan hukum kembali. Yang boleh itu adalah binatang yang halal. Binatang yang halal baru boleh jual beli. Gitu, Tauhid. Misalnya seperti contoh, bantingko, ayam, kambing, sapi, kerbau, yang halal-halal dimakan itu boleh kita jual beli sidik. Ya, boleh kita berjual beli. Tetapi kalau body, tahu body? Apa itu bodat? Ya, monyetnya bagaimana? Yang minta maaf, belakangnya itu lebar. Itu namanya body itu. Itu makanya dibilang body karena berbody belakangnya. Kata orang Priama, mombang ikunyo. Jadi suruh ngambil kelapa, kan biasa itu monyet kan ngambil kelapa. Tuh, muda. Itu body namanya. Bodat. Jangan pakai ho. Nah,
Jadi kalau seandainya bodat tadi imam yang punya, Imam Habib, lalu Imam Habib ingin memberikan bodat, lalu kepengen pula lah misalnya siapa si Fadil, sama saya lah itu bodat kau imam. Bodat kau imam. Sama aku lah bodat kau itu. Kata Fadil tadi, untuk apa sama kau Fadil? Ya itulah, tidak ada usaha saya sekarang. Kelapa-kelapa orang situ sudah banyak, tidak turun-turun ke bawah. Itu makanya bodat ini untuk apa? Untuk saya. Bolehnya untuk kau, tapi kau berikan dulu upah makannya untuk aku. Aku sudah besarkan ini bodat, makannya sudah banyak aku beri. Nah, itu kata imam pula kan begitu umpama. Sudah banyak saya kasih makannya. Kata imam, oh begitu. Lalu Fadil memberi uang kepada imam, bukan berjual beli. Kenapa? Tidak sah jual beli bodat ini dengan Fadil. Jadi caranya bagaimana? Berapa yang bisa aku kasih imam kepadamu? Kamu sudah kasih makannya ini bodat. Sudah besar kamu bikin, sudah pandai pula memanjat kan gitu. Tapi memanjat kelapa bukan memanjat orang. Ya. Jadi kalau seandainya Fadil membeli kepada imam itu bodat tadi, maka tidak sahlah jual beli tersebut. Jadi cuma hanya boleh memberi apanya? Memberi jasa. Nah, berarti tadi kan kita sudah cerita tadi jenisnya. Boleh contohkan lagi, elang makannya menyambar. Elang makannya menyambar. Ini biasa contohkan lagi. Berarti sama dengan walet. Bagaimana caranya lagi Bu ya? Elang ini boleh enggak dibeli? Tidak. Cuma hanya boleh jasa kita kepadanya. Akad jual beli tidak boleh. Nah, bagaimana ceritanya Buya masalah walet ini? Sarang itu bagaimana? Begini. Karena kita sudah bikinkan rumahnya, ya. Karena kita sudah bikinkan tempat tinggalnya, bahkan kita bikinkan di gedung itu di dalam adalah tempat mandinya. Sehingga mereka itu nyaman di tempat itu, sehingga di tempat itu senang mereka burung tadi di dalam itu mereka dia senang, ya, sehingga banyak mereka datang beranak-anak di dalam apa tadi, di dalam gedung tadi. Lalu dia punya sarangnya ini bagaimana ini Bu ya? Halo, sarang ini bagaimana? Halalkah atau haramkah? Hah?